Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Para hadirin yang saya hormati, Bapak WI dan Ibu WI yang saya muliakan. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya dapat berkesempatan untuk melaporkan kegiatan yang sudah saya laksanakan selama pelatihan PJJ jarak jauh yang diselenggarakan oleh Balai Diklat Keagamaan Bandung. Adapun laporan yang saya sampaikan adalah laporan diseminasi, yaitu dengan tema paradigma pendidikan multikultural di SMP Negeri 1 Karangtengah. Dan alhamdulillah diseminasi ini saya laksanakan sesuai dengan arahan, petunjuk, dan juga panduan yang sudah saya dapatkan selama pendidikan PJJ yang dilaksanakan oleh Balai Diklat Keagamaan Bandung. Selanjutnya, rekan-rekanku sekalian, saya melaporkan tema yang saya usung yang menjadi dasar adalah tentang paradigma pendidikan keagamaan di era milenial. Sebagai dasar bahwa saya melaksanakan diseminasi ini tentu ada latar belakang di mana tentu kesetaraan ini menjadi sebuah hal yang sangat niscaya karena memang fakta menyatakan bahwa perbedaan dan juga kemultian yang terjadi di antara kita sebagai manusia, sebagai makhluk hidup diciptakan oleh Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala, tentu kenyataannya memang kita banyak perbedaan sebagaimana yang disampaikan di dalam Al-Qur'an. Sebagai keberagaman, kemajemukan, heterogenitas serta perbedaan sosial di masyarakat merupakan sebuah kenyataan sekaligus keniscayaan bahwa dapat dikatakan merupakan desain Allah Sang Pencipta yang tidak dapat dihindari. Selanjutnya, kesetaraan pendidikan tidak lepas dari adanya konsep mengenai pembelajaran sepanjang hayat. Pendidikan dapat dikatakan setara apabila banyak kesempatan belajar yang tak terbatas oleh waktu. Dikatakan pendidikan sepanjang hayat akan berakhir apabila manusia meninggalkan dunia fana. Juga memberikan kesempatan pendidikan bagi setiap orang sesuai dengan minat, usia, dan kebutuhan belajar. Hal itulah yang melatar belakangi hadirnya kesetaraan pendidikan. Karena pendidikan dapat diakses tanpa terhalang oleh waktu dan banyaknya kesempatan untuk belajar. Sebagai bukti implementasi kesetaraan yang dilaksanakan oleh sekolah kami tentu adalah sebagaimana di dalam tema, yaitu merancang pendidikan agama berbasis multikultural. Ini saya tularkan, semoga rekan-rekan guru yang lain juga pun mereka merancang sebuah kegiatan pembelajaran dengan berbasis multikultural, dalam arti rencana RPP atau rencana pembelajaran mereka susun betul-betul mengcover tentang kemultian atau rancangan pembelajaran berbasis multikultural. Adapun sebagai bukti implementasi rancangan dalam pendidikan agama yang saya sampaikan kepada rekan-rekan di sekolah, yang pertama adalah implementasinya diantaranya siswa yang beragama Islam untuk belajar agama Islam sesuai dengan jadwal. Siswa yang beragama Kristen mengikuti pelajaran sesuai dengan agama Kristen, yang mana di mereka masing-masing mata pelajaran agama telah ada guru yang mengajarkannya sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama. Selanjutnya, pelaksanaan toleransi di sekolah. Selanjutnya, menjaga ketenangan dalam kelas saat berlangsungnya proses belajar mengajar. Menghargai perbedaan pendapat dengan teman, tidak membeda-bedakan suku, agama, ras teman dalam bergaul, tidak memaksakan agama kita kepada orang lain, dan juga mematuhi tata tertib sekolah. Teman-teman yang saya hormati, sebagaimana petunjuk yang diberikan oleh Widya Suara mengenai bentuk pelaporan yang sudah saya laksanakan, tentu ini tidak terlepas dari panduan yang sudah saya dapatkan. Tentu yang pertama adalah sebagai laporan ini saya sampaikan yaitu cover. Di dalam cover ini saya muat berupa logo, kemudian nama laporan, juga penyusun, dan juga identitas sekolah saya mengajar. Selanjutnya, halaman berikutnya dalam laporan ini saya cantumkan daftar isi, di mana daftar isi ini memuat beberapa
yang pertama adalah kata pengantar, kemudian daftar isi sendiri. Selanjutnya adalah laporan diseminasi pelatihan jarak jauh yang dengan tema yang saya usung yaitu diseminasi paradigma pendidikan multikultural. Selanjutnya di dalam laporan ini tersusun beberapa sub. Yang pertama adalah pendahuluan yang melatar belakangi saya melaksanakan kegiatan diseminasi ini. Selanjutnya tujuan diseminasi, yang ketiga adalah tempat dan waktu pelaksanaan, kemudian peserta diseminasi, materi dan pemateri diseminasi, selanjutnya pencapaian target diseminasi, dan terakhir penutup disertai dengan beberapa lampiran sebagai bukti kegiatan telah dilaksanakan. Selanjutnya dalam pendahuluan ini saya cantumkan sebagai latar belakang diantaranya adalah bahwa rencana implementasi pendidikan multikultural adalah proses pembelajaran di kelas. Kami, peserta PJJ Angkatan 4, mengadakan diskusi tentang paradigma pendidikan multikultural kepada GTK dan siswa. Kegiatan ini merupakan tugas pengimbasan atau diseminasi yang ditugaskan kepada kami untuk melaksanakan diseminasi sebagai wahana promosi dan edukasi terkait dengan implementasi pendidikan multikultural dalam pembelajaran. Selanjutnya tujuan diseminasi ini tentu tidak ada kegiatan tidak tanpa tujuan, adapun tujuan diseminasi ini adalah merupakan salah satu komitmen pengembangan manajemen mutu dan layanan pembelajaran di SMP kami. Selain itu juga diseminasi ini untuk bertujuan memenuhi tugas dari mata latihan pelaksanaan pendidikan multikultural. Selanjutnya tempat pelaksanaan dan waktu pelaksanaan. Pelaksanaan diseminasi yang saya laksanakan ini, hadir semuanya saya laksanakan pada hari Selasa pada tanggal 20 April 2021, waktunya jam 1 sampai dengan selesai. Adapun tempat dari rumahnya masing-masing karena saya laksanakan secara daring melalui aplikasi Teams. Selanjutnya sebagai peserta adalah para guru GTK dan juga para peserta siswa. Adapun sesi yang pertama itu adalah saya laksanakan kepada guru yaitu sebanyak 20 peserta dan daftar hadirnya saya lampirkan di halaman berikutnya. Dan ini adalah bukti-bukti sebagai otentik ataupun izin-izin yang sudah saya dapatkan sebagai bukti saya sudah melaksanakan. Pertama adalah undangan, tentu sebagai undangan saya berikan sebar kepada rekan-rekan guru agar mereka dengan antusias untuk dapat mengikuti kegiatan pengimbasan ini. Selanjutnya juga surat pernyataan melaksanakan kegiatan diseminasi sudah saya dapatkan dari pimpinan saya. Dan selanjutnya adalah pelaksanaan. Ini adalah lampiran-lampiran yang saya muat di dalam laporan ini, yaitu beberapa kegiatan Zoom ataupun melalui aplikasi Teams yang sudah dilaksanakan oleh kami dan teman-teman. Tentu antusias mereka sangat tinggi sekali, sangat besar sekali, mengingat hal ini adalah sebuah penemuan baru ataupun hal-hal yang baru terkait dengan paradigma pendidikan multikultural yang selama ini memang sangat sedikit sekali kajian-kajian khususnya untuk para pendidik terkait dengan pendidikan multikultural. Selanjutnya ini adalah juga masih pelaksanaan kegiatan dan juga ini adalah daftar hadir. Saya sudah muatkan beberapa daftar hadir berupa screenshot dari partisipan yang ada di kegiatan Zoom itu sendiri, kurang lebih sebanyak 20 orang. Selanjutnya ini adalah screenshot materi yang saya muat, saya lampirkan, yaitu Zoom ataupun materi yang saya sampaikan kepada rekan-rekan dengan harapan mereka juga semakin banyak pemahamannya terkait dengan pendidikan paradigma pendidikan multikultural ini. Dan sebagai terakhir tentu adalah saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada khususnya kepada WI yang sudah membimbing saya selama PJJ ini. Mudah-mudahan beliau semuanya diberikan kesehatan dan umur yang panjang, segala kebaikan dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau berdua. Dan juga tentu saya ucapkan terima kasih kepada pimpinan kami dan juga rekan-rekan seperjuangan yang sudah bahu-membahu bersama-sama kita belajar, khususnya belajar pada pendidikan multikultural di Balai Diklat Keagamaan Bandung. Mudah-mudahan apa yang sudah kita serap, sudah kita terima selama ini menjadi ilmu yang bermanfaat
pengetahuan yang bertambah dan juga dapat diterapkan, ditularkan kepada teman-teman yang lainnya. Barangkali itu saja yang dapat saya laporkan atas kegiatan diseminasi ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.